Shalom, perkenalkan nama saya Grace Lucas, semester 5 program studi teologi dari kelas Biblika A, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Di saat ini saya akan membawakan perenungan yang terambil dari Perjanjian Lama Kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penebusan Tanah. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, perenungan kita di saat ini saya beri tema, banyak memberi, banyak menerima. Berbicara mengenai penebusan tanah, mungkin kita akan langsung terpikir pada sesuatu yang dalam hal ini adalah sebidang tanah yang digadaikan dan harus ditebus pada waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Yang saya maksudkan dengan kedua pihak di sini yaitu pihak yang pertama sebagai penjual atau penggadai, dan kemudian pihak yang kedua adalah pihak yang membantu orang yang menggadaikan tanahnya atau orang yang sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi. Pihak ini biasanya disebut sebagai si pebisnis. Sekarang ini hal ini sudah menjadi hal yang biasa, sudah menjadi bisnis untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Dalam hal penggadaian tanah, pihak si pebisnis mendapatkan keuntungan yang lumayan besar, sedangkan si penggadai tanah sudah dirugikan karena banyaknya keuntungan yang diambil oleh pihak pebisnis. Dari pembacaan kita di saat ini, Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28 menjelaskan mengenai penebusan tanah yang digadaikan karena adanya hutang pada tahun Yobel. Nah, dalam tradisi Yahudi, tahun Yobel merupakan suatu perayaan keagamaan yang mungkin lebih dikenal dengan sebutan tahun ke-50. Perayaan tahun Yobel dalam tradisi Yahudi dirayakan bersamaan dengan Hari Raya Pendamaian. Sebenarnya, istilah Yobel ini berarti tanduk kambing jantan, yaitu sebuah tanduk khusus yang diambil dari seekor domba gunung yang kemudian ditiup pada hari pendamaian. Sehingga hal ini menjadi tanda permulaan dari pesta tahun Yobel. Saudara-saudaraku, ada 3 hal yang terjadi pada tahun ini atau pada tahun ke-50 ini, tahun Yobel, yaitu yang pertama, tanah diistirahatkan atau tidak boleh ada tanaman yang ditanam atau dipanen pada tahun Yobel, pada tahun ke-50. Kemudian hal yang kedua yaitu hamba-hamba dibebaskan atau orang-orang yang menjadi hamba, orang-orang yang menjadi budak karena adanya hutang, itu dibebaskan pada tahun Yobel. Kemudian hal yang ketiga adalah hutang-hutang dihapuskan pada tahun Yobel. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa tahun Yobel merupakan awal yang baru bagi mereka yang miskin. Mereka yang harus menjual tanahnya akan menerima kembali tanahnya dan menjadi bebas, karena di ayatnya yang ke-23 menuliskan atau dikatakan bahwa tanah jangan dijual mutlak karena Allah adalah pemilik tanah itu. Allah berfirman kepada orang Israel untuk mengatur tanah milik Allah dengan baik dan benar bagi Allah, diri sendiri, dan juga bagi sesama.
Nah, di sini hal penebusan ini bisa dilakukan oleh kerabat atau bisa juga teman dekat. Misalnya ada kerabat dari si penggadai tanah bisa membeli tanah yang dijual kerabatnya dan mengembalikannya kepada pemiliknya atau kerabatnya. Tetapi kalau si penggadai tidak memiliki kerabat dan dia mempunyai uang yang cukup untuk menebus tanah yang digadaikannya, maka ia bisa langsung membayar tanahnya. Namun bila memang si penggadai atau si pemilik tanah ini tidak memiliki uang, maka dia bisa menunggu sampai pada tahun Yobel, karena tanah yang digadaikannya bisa dikembalikan kepadanya pada tahun Yobel atau pada tahun ke-50. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perenungan di saat ini hendak mengajarkan kita untuk menghayati kehidupan kita dengan kudus dan mengaku bahwa Tuhan merupakan pemilik yang sebenarnya. Tuhan adalah sumber berkat bagi kita. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Kekayaan merupakan berkat dari Tuhan yang harus kita syukuri. Kekayaan bukan merupakan sebuah jaminan agar kita bisa selamat, tetapi jadikan ini sebagai sarana untuk menjadi berkat bagi sesama kita yang membutuhkan. Saudara-saudaraku, poin yang penting dari perenungan kita di saat ini yaitu bagaimana caranya sehingga kita bisa mengatur berkat ini dengan sangat baik, menata berkat Tuhan dengan baik, sehingga berkat yang kita terima dari Tuhan tidak hanya kita nikmati sendiri, tidak hanya kita rasakan sendiri, tetapi berkat yang Tuhan berikan juga bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang membutuhkan, apakah itu keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, siapapun yang ada di sekeliling kita. Tetapi saudara-saudaraku, dengan kita membagi berkat dengan sesama kita, jangan ada di dalamnya suatu maksud tertentu. Jangan ada pemikiran bahwa nantinya orang yang kita bantu akan membalas kita. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu, melainkan jika kita berbagi berkat terhadap sesama, kita buat dia merasa terbantu dengan apa yang kita berikan. Kalau Tuhan memberkati tanah sehingga tanah itu memberikan buah, tanah itu memberikan hasil, maka percayalah Tuhan juga akan memberkati kita sebagai ciptaannya yang paling mulia. Tuhan akan memberkati kita dengan pekerjaan kita sehari-hari. Tuhan akan memberkati setiap usaha yang kita lakukan. Tetapi yang terpenting ialah jangan melupakan Tuhan yang adalah sumber berkat. Jangan karena kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan usaha kita, sehingga kita melupakan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, percayalah bahwa jika kita tidak melupakan Tuhan di setiap kesibukan kita, kita mampu bersyukur dengan setiap berkat Tuhan, kita mampu mengatur setiap berkat Tuhan, serta mampu membaginya bagi sesama kita, maka Tuhan pasti selalu akan menyertai dan memberkati kita kapanpun dan dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita usahakan. Percayalah bahwa Tuhan akan membalaskan berkat kepada kita melebihi apa yang kita berikan bagi sesama kita. Jadi, marilah kita menjadi jemaat yang mampu bertumbuh dan berbuah hanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.